Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah ada di sini. Terima kasih juga buat Kopi Logic yang udah nyediain tempatnya beserta keamanan juga ya buat protokol kesehatan gitu. Nah, sebenarnya sih saya datang ke sini sebenarnya buat lebih, kan banyak ya, maksudnya lagi banyak ditanyain gitu saya maupun orang terdekat saya ditanyain masalah kasus saya seperti apa dan kenapa sih saya lebih banyak diem gitu. Memang menurut kami itu sebenarnya ini masalah perusahaan, bukan masalah yang harus kita sampaikan di publik sebenarnya gitu. Yang memang harus bisa diselesaikan dengan cara di perusahaan gitu. Dengan cara kita kalau misalnya masalah kita RPK atau RPS gitu kan cuap-cuap di media sebenarnya gitu. Nah, itu ya sebenarnya yang sampai sekarang saya agak bingung dan speechless juga sih ya. Maksudnya sampai sekarang saya melihat banyak pemberitaan yang miring saya gitu ya. Alhamdulillah memang hari ini kita dapat hasilnya gitu. Hasilnya ya SP3 itu. Nah mungkin kalau tentang perbedaan SP3-nya itu ya Mas Zakir kali ya yang bisa jelasin secara detailnya gitu. Nah kalau saya sih ya kesana aja. Silakan Mas. Ya, pertama-tama syukur alhamdulillah ya. Artinya dari rangkaian panjang perjalanan para Mas Irwan ini sampai pada akhirnya di tanggal 10 Agustus kemarin Polrestabes Bandung sudah memberikan kami surat perintah penghentian penyidikan. Artinya SP3 ini adalah bukti bahwa perkara yang dituduhkan kepada Mas Irwan selama ini itulah tidaklah benar. Begitu kurang lebih. Kemudian perlu dipahami bahwa SP3 ini itu diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHP. Di situ ada 3 alasan mengapa sampai SP3 itu diterbitkan. Yang pertama, tidak terdapat cukup bukti. Kemudian yang kedua, perbuatannya bukan merupakan tindak pidana. Dan yang ketiga, dihentikan demi hukum. Terkait SP3 Mas Irwan Syah itu diterbitkan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana. Ini sekali lagi saya katakan, bukan merupakan tindak pidana. Jadi alasannya itu clear. Bukan merupakan tindak pidana. Artinya apa? Kalau bukan merupakan tindak pidana, maka saya pastikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini tentu memiliki konsekuensi hukum. Karena tuduhan-tuduhan itu sudah berdampak pada pencemaran nama baik klien kami. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, saya melihat banyak ya, komentar netizen bahwa ada kalimat sementara yang kemudian menjadi perbincangan bahwa perkara Mas Irwan ini SP3-nya sementara. Nah ini juga perlu saya klarifikasi bahwa di dalam KUHP tidak ada SP3 sementara. Itu yang saya perlu tegaskan. Di dalam KUHP tidak ada SP3 sementara. Begitupun juga di dalam surat SP3 yang kami terima, tidak ada satu kata pun yang mengatakan sementara. Nah sehingga kalau kemudian ada bahasa yang kemudian ramai soal SP3 ini sementara, maka saya berharap kepada teman-teman media mungkin kiranya bisa di cross check kepada pihak yang mengeluarkan SP3 ini supaya tidak ada kesimpang-siuran informasi. Karena ini penting sekali, jangan sampai kalimat sementara ini kemudian bisa menjadi bola liar untuk mendiskreditkan klien kami seolah-olah ini sementara aja sifatnya, padahal ini bukan sementara. Ini jelas SP3-nya dikeluarkan karena perbuatan Mas Irwan atau yang dituduhkan oleh pelapor dalam hal ini Medina Zaid bukan merupakan tindak pidana. Jadi saya kira sudah clear di situ.
Nah, sehingga seperti yang saya katakan tadi bahwa akan ada konsekuensi hukum yang kemudian muncul setelah SP3 ini terbit. Apa konsekuensi hukum itu? Yaitu klien kami sebagai warga negara yang baik tentu punya hak yang sama di hadapan hukum, yaitu beliau-beliau punya harkat dan martabat, punya kehormatan diri. Saya pastikan bahwa akan ada laporan balik, akan merehabilitasi namanya dengan proses hukum yang akan dilakukan. Saya kira itu dari saya. Bang, kenapa kemarin bisa naik sidik kalau memang tidak ada tindak pidana terus tiba-tiba diberhentikan? Saya tidak bisa menjawab itu karena itu merupakan wewenang daripada kepolisian atau penyidik yang memeriksa. Saya kira pertanyaan itu nanti ditanyakan kepada penyidik karena beliau yang lebih memahami, beliau yang punya wewenang soal itu. Oke, kemarin laporannya atas dugaan apa bang, pencemaran nama baik ya? Iya betul. Kemarin kita sudah laporkan dugaan pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan pasal 310 311 KUHP dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Itu yang kita laporkan kemarin dengan terlapor 1 Medina Susani alias Medina Zain, dan yang kedua Saudara Lukman Azhari. Itu baru 1 LP ya, karena baru 1 terlapornya. Di SP3 ada 3 terlapornya. Ditambah lagi nih, perusahaan merasa dirugikan dengan respon itu, dirugikan dengan tuduhan itu. Kenapa? Karena harusnya masalah internal tidak dipublikasi. Saya meyakini bahwa sebenarnya mereka tahu bahwa perselisihan internal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketika ada keputusan yang tidak bisa diterima oleh salah satu pemegang saham misalkan atau salah satu komisaris, maka ada upaya hukum di dalam Undang-Undang Perseroan itu diberikan kepada mereka. Misalkan gugat perdata ke pengadilan. Itu jelas kok di dalam pasal 61 Undang-Undang Perseroan. Tapi tidak dipilih oleh mereka. Yang ada mereka melaporkan secara pidana dan melakukan konferensi pers. Inilah yang kami sangat sesalkan sebenarnya. Apalagi di hubungan mereka ini sebenarnya bukan hubungan biasa-biasa saja, hubungan pertemanan yang sudah cukup lama ya. Tapi saya tidak mau mengomentari karena itu sebuah keputusan yang sudah terlanjur diambil. Ibarat kata nasi sudah jadi bubur dan sekarang saatnya kami mengambil langkah-langkah hukum dengan melaporkan pihak-pihak yang sudah melaporkan klien kami. Itu kira-kira. Mas Irwan mungkin boleh ungkapan perasaannya SP3, maksudnya polisi memberhentikan kasusnya yang si pelapor sendiri, terus sampai akhirnya bisa lapor balik itu, bisa perasaannya? Ya pasti perasaannya alhamdulillah syukur ya. Saskia juga senang banget. Memang ini kasus sudah lumayan lama, sudah bulanan gitu. Ya pasti dapat kabar dari Polres yang dapat kabar dari Polres ya kita langsung bersyukur ya alhamdulillah ya. Memang menurut kami memang ya kalau kebenaran ya betul gitu. Cuma memang ya ini kan proses ya, itu baru terima SP3 ini baru kemarin gitu kan, jadinya saya nggak mau gegabah juga untuk ya ini kan masalah hukum ya soalnya ya gitu. Jadi jangan sampai saya buru-buru terus jadinya gimana gitu. Tapi ada rencana kapan Mas Irwan? Rencana segera. Tapi gimana sih sampai akhirnya mau melaporkannya di Najen dari Najen sendiri? Akhirnya mau melaporkan. Mau melaporkan ke depannya? Iya, karena memang ya ini kan udah di ranah hukum ya. Pasti setiap orang juga kalau udah main hukum pasti ada konsekuensinya juga gitu. Dan apa namanya? Dan ini kan udah ke media juga gitu. Jadi pengen ya terang benderang lah. Ya, perkara ini membuat Irwan pikiran, waktu, tenaga, segala macam. Pasti. Ya kenapa juga lapor balik ya memang bulan ini lah kita fokus banget buat masalah ini gitu. Kita benar-benar buka lagi semuanya, apa namanya, data-data dan segala macam.
kita serahin semua ke penyidik. Ya sangat-sangat meminta waktu, juga kerjaan ya pasti gitu loh, pasti banyak juga kerjaan yang memang nggak jadi gitu, yang maksudnya kerjaan-kerjaan yang karena saya sibuk gitu loh, sibuk kan ngeberesin masalah ini. Itu persoalan yang sebegitu rumit apa sih sampai akhirnya pihak manajemen melaporkan direktur segala macam itu, masalahnya apa sih kalau kepastian? Itu tadi sih yang sebenarnya yang saya bingung sampai sekarang gitu. Maksudnya apa ini kan bisa diselesaikan secara internal gitu melalui rapat dan RUPS, dan itu sudah kita jalankan gitu. Di saat ada masalah kayak gini itu kita jalankan ya, kita sebar undangan untuk rapat dewan komisaris dulu, setelah itu kita ada RUPS LB gitu, dan di situ selain dia ya semua datang untuk rapat gitu. Dan kita yang saya masalah itu di situ ya gitu. Dan ada apa namanya, ada notulennya sudah